Halo, hiperchannel seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat to keep ikan cana kesayangan kalian, sob. Halo, kembali lagi dengan saya Surya di Kasur Fish Point, sob. Nah, kalian lihat nggak tank channel kita punya tank channel ini, sob. Ini kenapa tanknya ini hijau kayak ini, sob? Nggak kelihatan. Nah, ini tanknya benar-benar hijau karena kita habis treatment ikan di sini, sob. Nah, ini untuk cana auranti kemarin yang saya selipkan di video beberapa hari yang lalu kayak gitu, sob. Nih ikannya tuh mulutnya tuh berjamur kayak gitu, sob. Full berjamur. Sekarang sudah sembuh, sudah mau makan juga, tapi ini airnya belum saya ganti sama sekali. Sekarang kita maunya water change kayak gitu, sob. Nah, sekalian kita jawab pertanyaan teman-teman di YouTube kayak gitu. Yang ini dari Bang Jungle kayak gitu. Nah, dia nanya tuh, kalian bisa baca kayak gitu. Nah, pertanyaannya mengenai pengolahan air kayak gitu, sob. Pengolahan air yang saya pakai di sini dan kapan kita harus ganti sih untuk ikan cana itu kayak gitu. Masalah air. Nah, untuk penjelasan mengenai airnya sendiri di sini saya pakai tuh air PDAM kayak gitu, sob. PDAM yang saya filtrasi. Nanti kita lihat filtrasinya tuh di luar. Saya simpan dulu airnya kurang lebih 2-3 hari di tower penyimpanan gitu, baru bisa saya pakai untuk airnya, sob. Menurut saya sih kalau untuk apa yang saya treatment mengenai air kayak gitu lumayan berlebihan sih kayaknya. Kalau untuk air PDAM sendiri di sini tuh kalau kalian mau hilangin kadar kaporit atau ya kaporit klorin kayak gitu, kalian cuma bisa endapkan aja sih, sebenarnya itu udah mau hilang kayak gitu, 2-3 hari itu hilang. Tapi karena berhubung di sini tuh untuk air PDAM ini ya lumayan kurang bersih sih menurut saya. Jadi campuran untuk membuat airnya itu bersih tuh campuran klorinnya tuh lumayan tinggi dipakai. Karena pakai air sungai yang keseharian tuh dominan coklat kayak gitu. Jadinya untuk menjernihkannya itu lumayan banyak untuk pemakaian obat-obatannya kayak gitu. Makanya saya buat sistem filtrasi di sini untuk penampungan air, baru saya pakai di sini. Nah, ini kita mau ganti hari ini sekalian water change. Ini sudah seminggu dia nggak ganti air kayak gitu, sampai hijau kayak gitu, hijau cendol. Sedangkan untuk pergantian air sendiri di sini saya nggak menentu ya gitu, nggak udah sebelumnya tuh saya jadwalkan kayak gitu, biasanya seminggu sekali berapa persen. Untuk sekarang enggak itu, enggak saya jadwalkan. Di sini saya lebih melihat kondisi si ikannya kayak gitu. Kalau masih kayak gini tuh dia aktif kayak gitu, masih aman untuk airnya. Ini juga airnya baru. Nah, sedangkan yang ini udah lumayan lama, udah ada 2 mingguan kayak gitu, ikannya masih kelihatan aktif. Yang enggak saya ganti kayak gitu ya. Kita melihat kenyamanan ikan kalau untuk penggantian air kayak gitu. Untuk penggantiannya sendiri saya nggak full gitu, jarang untuk full, kecuali emang kayak yang di atas itu baru kita ganti kemarin kayak gitu, udah berkabut lagi. Kalian lihat ya, kalau kayak gini biasanya saya ganti full dan lihat untuk kondisi airnya juga apakah bagus, sudah diendapkan kayak gitu, baru saya ganti untuk airnya ini kayak gitu full gitu. Untuk yang lain tuh kayak rednya ini, yang lain dia lumayan santai untuk ikannya, nggak ambur-amburin pasir tuh. Saya ganti tuh kurang lebih 30-40% dari besar tanknya kayak gitu, sambil kita oprak-aprik untuk pasirnya dan sedot kotorannya kayak gitu. Ini juga kita pakai filternya tuh under gravel gitu, jadi kalau untuk kejernihan air tuh lumayan awet kayak gitu. Bagi untuk cana maru yang biasanya kita bersihkan tuh kayak gitu. Nah, yang terbang kayak gitu biasanya kita bersihkan dan kita sedot pakai selang kayak gitu. Untuk airnya tuh nggak kotor sama sekali, cuma yang kotor itu adalah bekas-bekas kotoran yang nggak bisa terfilter, nggak berkabut lah untuk airnya kalau pakai filter kayak gini. Beda dengan nggak pakai filter sama sekali.
biasanya lebih sering untuk ganti airnya kayak gitu. Sedangkan untuk filternya sendiri itu kita ada di luar kayak gitu. Untuk penampungan air yang saya buat lumayan niat sih kalau untuk hobi ikan aja kayak gini. Nah itu dia tower penampungan air saya sob. Penampungan air kurang lebih berapa liter ya, kurang lupa saya untuk ukurannya itu, untuk penampungan air untuk ikan aja itu. Nah setelah ditampung 3 hari baru kita aliri lewat selang kayak gini sob. Dengan ikan yang di kolam juga pakai ini juga untuk airnya, gelap-gelapan kita filternya. Sebelum airnya itu masuk ke penampungan kayak gitu, ini saya di sini tuh saya filter dulu di sini sob. Nah ini airnya langsung dari pipa utama PDAM itu aliri ke sini sampai nano filter kayaknya sob. Lumayan banyak sih yang jual untuk penguraian kapur. Untuk isiannya saya lupa karena udah terlalu lama kayak gitu. Nah kalau ada yang pengen tahu kalian bisa komen di komentar gitu, nanti saya jawab lewat komentar kayak gitu. Nah 4 nano filter kayak gini baru masuk ke sana. Walaupun sudah masuk di filter itu sob, di filter di tower kayak itu, tetap juga saya endapkan kayak gitu untuk airnya, untuk menjaga atau untuk memastikan kualitas airnya itu stabil kayak gitu dan kadar kapurnya itu sudah hilang. Ikannya nih hari ini kita lakukan water check, semoga nggak berjamur lagi ya untuk ikannya ini. Ya Chan Auranti dah lumayan mentalnya udah ngedrop, soalnya baru sekali mau makan ya dari 2 hari yang lalu, karena udah hampir seminggu dia nggak mau makan karena ditumbuhi jamur kayak gitu. Nah, untuk proses pembersihannya nggak saya dokumentasikan kemarin, ikannya tuh saya angkat, kita bius, habis itu kita bersihkan bagian jamur di mulutnya, so, di atas mulutnya itu dia full berjamur kayak gitu dengan hidrogen peroxide kayak gitu. Nah ini dia biasanya yang kemarin saya pakai untuk bersihin, so, bersihin dulu pakai ini, baru pakai betadine kayak gitu. Ini dia iodin sih, bukan merek betadine, dia sebenarnya iodin kayak itu saya pakai. Baru kita masukin ke air obatnya ini yang hijau-hijau. Nah itu penjelasan singkat untuk treatment si ikannya sob. Kenapa saya nggak buat dokumentasi, karena kasihan kalau di videoin kayak gitu. Biarpun dia cuma ikan gitu, kita operasi, kita bersihin, kita korek-korek sampai berdarah kayak gitu, nggak saya dokumentasikan. Tapi kalau lihat dari kondisinya tuh dia emang benar-benar masih ngedrop, belum stabil, mentalnya belum naik kayak gitu. Kita ganti airnya dulu. Kita ambil selang dulu. Nah ini adalah selang untuk pengisian sob. Kemarin yang kita buat tuh ada pakai keran kayak gitu, kerannya rusak, keinjek kayak gitu, patah deh, jadi kita pakai gini aja. Ini sudah hidup, tinggal kita lipat kayak gini sob. Dan ini selang untuk nyedotnya kayak gitu. Nah di sini saya pakai sistemnya tuh ngalir kayak gitu, kita isi airnya langsung kita kuras kayak gitu. Nggak kaget juga ikannya. Nah sudah beres, kita ganti air sob. Ini kita nggak fullin dulu airnya sampai batas tutup filter biofoamnya itu bisa bekerja aja kayak gitu. Nah, karena ini masih tahap penyembuhan si ikan kayak gitu sob. Nanti kita tambahkan akriflavin lagi untuk treatment sampai benar-benar pulih. Nih dia masih bengong, airnya kita ganti, saya adaptasi. Ini dia, kita pakai akriflavin dulu. Nah untuk akriflavin sendiri jenis lumayan selalu ready kayak itu, saya beli beberapa biasanya karena untuk fungsinya itu lumayan banyak kayak gitu. Nah, untuk infeksi itu luka, penyembuhan luka itu lumayan bagus. Nah ada teman-teman yang belum tahu untuk fungsi akriflavin kayak itu untuk kiper sana. Nah ini dia fungsinya. Nah ini dia untuk fungsinya. Nah efektif. Nah infeksi kulit, luka lecet pada ikan, nah mata berkerak, berselaput, nah bisa white spot, nah fungsi jamur untuk velvet, bisa juga luka lambung, nah, berak putih, dan memulihkan sirip ekor sisik yang pecah atau rusak. Nah langsung aja kita tuangkan akriflavinnya lagi sob sampai benar-benar pulih. Nggak apa-apa dulu hijau kamu sampai pulih. Nah kita kasih cukupnya. Nah
Yang atasnya juga kita isi kayak gitu. Nah, fluffy-nya sudah mulai menyebar itu. Nah, kita isi nggak terlalu tebal lagi kayak kemarin, tipis saja. Nah, ini sebenarnya ada juga yang sakit kayak sob. Nah, kita banyak problem di sini karena kita baru belajar Kipchana, kita masih progres dan treatment kalau ada ikan sakit. Nah, ini ikannya dia ya atau mata berselaput lendir kayak itu, dan otak kepalanya itu dia bolong kayak gitu. Kalian nggak bisa lihat nggak? Kelihatan nggak? Nah itu dia bolong kayak gitu. Kemarin kita bersihin, nah itu jamurnya masih tumbuh lagi, terus kita cabut, nanti habis ini kita cabut. Nah untuk Channa auranti yang atas nih dia benar-benar lebih parah dari yang bawahnya sob. Yang bawah ini kemarin di mulutnya berjamur, ini bolong di kepala. Bolong tuh pertama itu karena dia loncat kayak itu, luka. Habis itu lukanya itu kayak berjamur rambut kayak gitu, kayak serabut seperti yang kalian lihat tadi. Ini sudah yang kelima kali saya cabut. Nah untuk yang atas tuh yang atas tadi tuh bagian yang paling parah itu udah mulai sembuh kayak gitu, udah mulai nutup, dan sekarang tinggal yang masih di bawahnya itu ada 2 untuk titik lukanya kayak gitu. Nanti kita akan angkat lewat serok, kita cabut kayak gitu. Guys ya, Flavin semoga bisa sembuh. Menurut saya sih untuk kedua ikan ini sudah 70% membaik kayak gitu. Tinggal yang ini nutup lukanya dan masih ada titik jamur di kepalanya kemarin. Mungkin pembersihannya udah belum terlalu efektif kayak gitu. Nah ini udah mental sih galak ikannya ini, untuk Channa aurantinya. Dan yang ini ngedrop ya. Ini lihat tes mentalnya. Ini Cloud E-nya udah mulai, kemarin tuh matanya bengkak ya sob. Nah putih yang mata kiri yang kanan tuh putih sekali kemarin, sekarang udah menghilang, udah mulai kembali kayak gitu. Dan tinggal PR-nya tuh yang titik putihnya tuh, kalian lihat titik putihnya itu harus kita cabut kayak itu. Dia jamur kapas nggak sih itu? Nah kayak gitu kita cabut nanti. Nah ini tadi sudah selesai untuk pencabutannya kayak gitu, sudah agak luka dikit tapi nggak apa-apa, itu jamurnya sudah hilang kayak gitu. Nah ya, semoga ikannya tuh bisa sehat dan sembuh kembali. Untuk pakannya di sini saya pakai full cacing kayak gitu, cacing full setiap hari. Setiap saya datang itu saya kasih dia pakan cacing kayak gitu. Setiap kita lihat ikannya kita kasih pakan cacing, push terus untuk cacing kayak gitu, untuk mempercepat penyembuhannya. Ada tambahan sedikit untuk air. Nah untuk air di sini selain air PDAM, ada juga teman-teman biasanya pakai air sumur dan air isi ulang kayak gitu. Nah menurut kalian mana sih di antara ketiga airnya tuh yang paling bagus kayak itu untuk ikan Channa kayak gitu? Apakah mata air atau air sumur atau air PDAM atau air isi ulang? Nah menurut saya sendiri, yang pendapat saya ya kayak gitu, untuk yang paling bagus itu adalah air isi ulang kayak gitu. Isi ulang kita beli yang bisa diminum kayak gitu, bagus untuk ikan, lumayan aman lah, nggak mikir harus mengendapin. Kalau air sumur nggak ngecek atau apa ya, zat besinya tuh kayak gimana, zat kapurnya kayak gimana, nggak harus mikirin itu. Kalau air PDAM tuh nggak harus ngendapin kayak gitu, tinggal beli di warung atau tempat isi ulangnya langsung, tinggal taruh gitu. Nah tapi beli kayak gitu. Nah di sini biar lebih ngirit kita pakai air PDAM yang kita endapkan. Mungkin kualitasnya di bawahnya itu menurut saya. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah itu aja. Udah selesai, kita ganti air. Untuk penjelasan mengenai air yang saya pakai di sini kayak gimana, proses pengendapan filtrasinya kayak gimana. Kalau ada yang masih kurang yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar gitu. Tetap channel kita buat untuk diskusi, yaitu seputar hobi dunia percanaan. Nah mungkin next ke depan kita tambah ikan-ikan yang lain kayak gitu. Nah mungkin itu aja untuk video kali ini sob. Semoga bisa membantu dan menjawab pertanyaan teman kita yang ada di YouTube kayak gitu. Nah, sampai jumpa di next video. Tetap semangat, keep ikan Channa kesayangan kalian. Dadah.